Halo semuanya, selamat datang di channel Kermit Film. Video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Tomorrow War. Film ini disutradarai oleh Chris McKay dan dibintangi oleh Chris Pratt. Film ini menceritakan kisah perjuangan tokoh utama untuk menyelamatkan bumi dari serangan para alien. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kejadian di mana ada beberapa orang yang terjatuh dari langit dan mendarat di atas kolam. Dari suasana tempat pendaratan itu, kita dapat menyimpulkan telah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa pada masa itu. Lalu kita dibawa ke set 28 tahun sebelumnya. Ini adalah Froster, pemeran utama di film ini. Sedikit informasi, ternyata Froster ini adalah mantan komandan militer yang memiliki karir yang cukup baik. Tapi Froster lebih menyukai bidang biologi daripada militer, dan sekarang ia menjadi guru di salah satu sekolah di Amerika Serikat. Ini adalah istrinya Froster, dan ini adalah Muri, putri kesayangan Froster. Terlihat Froster dan teman-temannya tengah merayakan pesta Natal. Lalu, hal yang paling mengejutkan terjadi, di mana di salah satu TV yang sedang menayangkan sepak bola itu, muncullah pasukan yang muncul di tengah-tengah lapangan dengan asap yang menyertainya. Mereka adalah orang-orang bumi yang berasal dari 30 tahun di masa depan. We are you. Tujuan mereka datang adalah untuk meminta bantuan kepada semua orang karena di masa depan telah terjadi kekacauan di mana para alien menginvasi bumi dan para manusia di masa depan diambang kepunahan. Mereka meminta beberapa orang yang dipilih untuk pergi ke masa depan dengan mesin waktu untuk membantu melawan para alien tersebut. You are our last hope. Lalu, 1 tahun berikutnya, fasilitas teleportasi langsung dibangun di seluruh dunia untuk mengirim militer dunia ke masa depan. 1000 tentara pertama dikirim ke 28 tahun di masa depan. Tapi harapan itu pun harus musnah. Hanya segelintir orang yang selamat dan berhasil kembali. Ditambah hanya 50% tentara yang memenuhi syarat teleportasi. Warga sipil dibutuhkan untuk mendukung upaya perang, maka para pemimpin dunia sepakat untuk melakukan perekrutan di seluruh dunia dan mengambil ribuan pasukan setiap pekannya untuk ditelepor ke masa depan. Tapi ada juga para warga sipil yang menolak dan berdemo di kantor pemerintahan. War movement continues to gain momentum. Scene berpindah ke Forster yang tengah mengajar di salah satu sekolah. Di tengah-tengah mengajarnya, dia dipanggil ke kantor perekrutan untuk dicek status rekrutnya. Dan ternyata memenuhi syarat teleportasi. Lalu Forster pun dipasang alat di lengannya yang membantu proses teleportasi. Dengan alat ini juga, mereka bisa melacak Forster di semua penjuru dunia. Sehingga tak ada kesempatan untuk kabur dari misi tersebut. Alat itu bisa dilepas jikalau telah berhasil menyelesaikan misinya. Lalu, Forster pun menemui istrinya. Istrinya pun memberitahu bahwa hanya 30% yang berhasil selamat dari misi tersebut. Dan yang 30% itu bisa mengalami trauma atau stres. Istrinya pun meminta Forster untuk meminta bantuan kepada ayahnya supaya bisa melepaskan alat di lengannya itu. Supaya Forster bisa lari dari misi tersebut. Sesuai perintah istrinya, Forster pun pergi ke tempat ayahnya untuk meminta melepaskan alat yang di tangannya. Ternyata hubungan Forster dan ayahnya tidak begitu baik, karena dulu ayah Forster telah meninggalkannya sewaktu Forster masih kecil. Ternyata ayah Forster pun itu adalah mantan veteran perang yang pernah bertugas di Vietnam. Ketika ayahnya pulang dari perang, ia mengalami trauma
dan tak bisa mengendalikan dirinya. Sebab itulah ia meninggalkan anak dan istrinya. You quit because you're a coward. Merasa tak ada cara untuk bisa melepaskan alat tersebut, Forster pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Forster pun berpamitan kepada anak dan istrinya, dan ia berjanji bahwasanya ia akan kembali. Setelah sampai ke pusat kantor militer, Forster pun dikumpulkan bersama orang-orang yang terpilih lainnya. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagian besar akan pergi ke D-Force dan sisanya ke Air Force. Most of you will deploy with D-Force. The rest will jump with R-Force. Forster pun diberi tugas untuk pergi ke Air Force bersama beberapa orang lainnya, di antaranya Charlie. Charlie ini orangnya mudah panik, dan satunya lagi bernama Dorian. Dorian ternyata pernah direkrut dan pernah berperang dengan alien-alien itu sebelumnya, dan ini adalah keberangkatan ketiganya. Welcome to our force, also known as Research Force. Di saat semua akan beristirahat, berbunyilah alarm yang menandakan kantor Air Force di masa depan telah diserang dan meminta semua segera berangkat. Mereka semua dihisap oleh mesin teleport yang akan mengantarkannya ke masa depan. Di tengah-tengah keberangkatannya, mesin teleportnya error yang mengakibatkan terjadinya kesalahan yang seharusnya mendarat dari ketinggian 3 meter, ternyata malah lebih dari itu, yang mengakibatkan sebagian orang harus tewas. Commencing countdown protocol. 1 minute. Jump link will drop you 5 to 10 feet. Be prepared for a drop. Lieutenant, something's wrong with the output coordinates. We abort. Terlihat kota tersebut telah hancur yang disebabkan oleh para alien. Setelah itu, pusat komando pun memberi misi penyelamatan terhadap tim yang ada di ruangan fasilitas riset. I need every able-bodied person on this rooftop to follow me. Selagi menjalankan misi penyelamatan, pusat komando itu menjelaskan bahwa alien itu bisa mencium bau darah dari jarak 1 mil. Alien itu juga bisa menyerang dengan menembakkan duri besar dari ekornya. Setelah sampai di lab fasilitas riset, mereka pun menemukan tim risetnya tak ada yang selamat. Lalu, Forster pun ditugaskan untuk mengambil hard drive dan semua material biologis. Sementara itu, pengeboman akan dimulai guna membasmi semua alien yang ada di sana. Just taking souvenirs. Excuse me, you can't take that with you. Saat akan keluar dari gedung, mereka pun diserang oleh alien. Forster pun berhasil membunuh salah satu alien tersebut. Setelah berhasil keluar, lantas mereka pun dikepung oleh para alien tersebut dan terjadilah pertempuran. Mengingat jumlah alien itu terlalu banyak, lantas pusat komando pun memerintahkan Forster dan pasukannya untuk secepatnya keluar dari sana. Karena pusat komando telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mengebom tempat itu. Saat berusaha kabur, salah satu pasukan itu pun terjatuh dan harus merelakannya mati terkena bom. Singkat cerita, para alien itu pun berhasil dibom, dan pasukan tersebut berhasil dievakuasi ke basis operasi garda depan. Setelah sampai di pusat evakuasi, Forster pun bertemu dengan kolonel kepala pusat komando. Saat ditanya lebih lanjut, alangkah kagetnya ia. Ternyata kolonel itu adalah Muri, putri kesayangan Forster. Setelah itu, Forster dan Muri pun bekerja sama untuk mencari cara agar alien itu bisa dibasmi. Where are you people from? Same place that you're from?
Miri. You're my Miri Forrester? I'm Miri Forrest. Muri pernah mengirimkan beberapa pasukan ke sarang alien untuk membasmi alien itu dengan toksin. Alien jantan itu lemah terhadap toksin, tetapi tidak dengan yang betina. Maka dari itu, Kolonel Muri pun membentuk tim untuk menculik betinanya, lalu akan diekstrak guna mencari tahu cara membunuh mereka semua. Last hope for what? Finding something that will kill them. Setelah pasukan tim terbentuk, mereka pun langsung berangkat ke sarang alien tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke sarang betinanya dan berusaha susah payah untuk memasukkannya ke dalam kurungan besi. I think. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan alien betina itu. Di saat bersamaan, para alien jantan pun berdatangan untuk menyelamatkan alien betina. Setelah alien itu berhasil dibawa ke pusat laboratorium, kolonel pun mengambil sampel cairan di dalam tubuh alien itu untuk membuat toksin yang bisa membunuhnya. Toxin still affects them, but for some reason her body is much better at detoxifying it. Kolonel membuat ratusan variasi toksin dan melakukan ribuan tes untuk mencari toksin betina yang cocok. 37% bond. That could be the inhibitor, right? It's not a great bond. It's something, isn't it? It's something. It's gonna have to be a lot stronger. 49%. 68% bond. Singkat cerita, toksin pun berhasil didapatkan dan memiliki 100% kecocokan. Tetapi saat bersamaan, para alien itu datang dengan jumlah yang lebih banyak untuk menyerang mereka semua dan berhasil mengepung mereka. Para pasukan di sana berusaha melindungi tempatnya, namun apa daya, jumlah pasukan tersebut lebih sedikit ketimbang alien yang datang. Alien betina itu berhasil lepas, dan para alien itu mencari keberadaan Kolonel Muri untuk memusnahkan toksinnya. Kolonel Muri pun mengaktifkan kembali alat teleportasinya itu agar pasukan yang dikirim dari masa lalu itu berhasil selamat. Lalu Kolonel Muri itu pun berlari menuju helikopter untuk menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, Muri pun terkena tembakan oleh alien tersebut. Lalu, Porter yang merupakan ayah Muri pun berusaha membantu dan menyemangatinya agar tetap kuat, supaya Muri bisa selamat. Colonel, meet me at the helipad on ring 2. Tetapi, Muri yang sudah pasrah akan kematiannya itu pun lalu memberikan toksin itu pun kepada ayahnya untuk dibawa ke masa lalu. Forster yang enggan melihat Muri meninggal, ia pun terus berjuang untuk menyelamatkan putrinya itu. Tetapi, sayangnya ia tak bisa menyelamatkan putrinya. Dan di saat bersamaan, Forster pun disedot kembali oleh mesin teleport itu, dan ia berhasil kembali ke masa ia tinggal. Terlihat juga Charlie dan beberapa orang di sana berhasil selamat. Setelah di sana, Forster pun memberikan toksin itu kepada Letnan Hart dan memintanya untuk memproduksi massal. Charlie.
Ketika misi selesai, Forster pun disambut pulang oleh istri dan Muri anaknya. Saat di rumah, ia bercerita bahwa Forster bertemu dengan Muri dewasa dan bekerja sama mencari toksin. Dan mereka telah mendapatkannya, namun tidak tahu cara memakainya karena mesin teleport itu rusak dan tidak bisa mengirimkan ia kembali ke masa depan. Saying you literally physically saw our daughter? Now I've got a solution and no way to use it. Dan berdasarkan informasi yang Forster ketahui, bahwasanya penyerangan alien pertama itu terjadi pada tahun 2048 di Rusia Utara. Lalu si istri berpendapat jika mereka menyerang tahun 2048, bukan berarti mereka tiba di tahun itu. Mungkin saja tiba jauh lebih lama sebelum tahun itu. Just because they attacked in 2048 doesn't mean that's when they got here. What if they got here in 47? Berkat pendapat istrinya itu, Forster pun menemui Dorian untuk meminta bantuan serta memberitahu rencananya dan toksin yang berhasil ia dapatkan. Awalnya Dorian tak mau membantunya dan bilang bahwa semuanya telah selesai. Dorian juga bilang sudah terlambat buat menjadi pahlawan. Tapi Forster pun memberitahu bahwasanya tujuannya itu untuk menyelamatkan putrinya, dan jikalau harus menyelamatkan dunia untuk menyelamatkan putrinya, maka itu pasti Forster lakukan. Berkat besarnya tekad yang dimiliki Forster, Dorian pun akhirnya mau membantunya. If I gotta save the world to save her, then I'm damn sure gonna do it. Setelah itu, mereka berdua pun menemui Charlie untuk meneliti kalung souvenir Dorian yang diambil dari kaki alien saat di masa depan. Lalu terungkaplah fakta yang mana di dalam kaki itu terdapat abu vulkanik yang dari Tiongkok. Lalu Forster pun bertanya, mengapa abu vulkanik dari Tiongkok ada di Rusia Utara? So how does Chinese volcanic ash end up on an island in northern Russia? Lalu Forster pun menemui murid di kelasnya yang terobsesi dengan gunung untuk mendapatkan jawabannya. Dan ternyata diketahuilah jawabannya. Ternyata Gunung Chambai di perbatasan Tiongkok-Korea meletus tahun 946 sebelum Masehi dengan letusan setara dengan 1000 bom nuklir, dan abunya menyebar ke seluruh penjuru dunia dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur di dalam es di Rusia Utara. Itu berarti alien tersebut sudah ada pada tahun 946 sebelum Masehi dan terkubur di dalam es. Mereka keluar seiring mencairnya es dan sekarang masih terkubur di dataran yang masih memiliki es di Rusia. Lalu mereka bertiga pun pergi ke pusat komando militer dan meminta bantuan ke salah satu pemerintahan untuk diberikan perlengkapan senjata dan pesawat supaya bisa pergi ke Rusia. Tetapi sayangnya pihak pemerintahan pun menolak dan enggan membantu. We'll be lucky if we don't kill each other off long before the aliens get here. We need a plane and a pilot willing to commit an international felony, whatever that's called. Excuse me. Singkat cerita, Forster pun meminta ayahnya supaya bisa memberangkatkannya ke Rusia secara ilegal. Dan ayahnya pun mau membantunya supaya hubungannya membaik. Dibantu dengan Letnan Hart serta beberapa pasukan, ditambah persenjataan dan toksin yang sudah diperbanyak, Forster beserta yang lainnya pun berangkat ke Rusia. This time, I'm not gonna hide. Grid up and cover this part of the glacier by sundown. Gain a good vantage point if we can get to the peak of the ice cap before... Might as well be looking for an ice cube. Oh, God. Singkat cerita, mereka pun menemukan tempat di mana alien itu terkubur. Setelah menemukannya, mereka pun sepakat untuk memusnahkannya sekarang, ketimbang harus melaporkan dan berurusan dengan pemerintahan dunia, yang pasti akan merepotkan. Tempat itu adalah pesawat alien yang terkubur. Forster dan beberapa orang pun masuk ke dalam pesawat itu, dan Charlie beserta ayah Forster pun menunggu di luar supaya tak ada alien yang berhasil kabur. Di dalam pesawat tersebut, mereka pun menemukan beberapa alien yang tengah berada dalam kantong transparan yang dipenuhi dengan cairan. Nampaknya
para alien itu sedang diternakan. Lantas, mereka pun menyuntikkan toksinnya guna membunuh mereka. Nampaknya semua itu berhasil. Tetapi, beberapa alien itu berhasil keluar. Forster pun memberitahu kepada Charlie dan ayahnya bahwa ada beberapa alien yang keluar. Dan ternyata yang berhasil keluar itu salah satunya yang betina. Lantas, Forster pun pergi mengejar alien itu keluar. Lalu, Letnan Hart beserta yang lainnya berusaha membasmi alien yang ada di dalam pesawat. Dan ternyata seluruh koloni ada di dalam pesawat tersebut. Dan koloni itu berhasil keluar dari kantongnya. Merasa tak mungkin bisa melawan, Dorian dan Letnan Hart pun mengorbankan dirinya untuk meledakkan pesawat agar semua koloni tersebut mati. Singkat cerita, Forster dan ayahnya pun berhasil menemukan betinanya. Lantas, ia pun berusaha membunuhnya sebelum betina itu bertelur. Saat Forster berhasil menyuntikkan toksin ke lengan alien tersebut, seketika lengan alien itu pun melepuh. Tapi alien itu berhasil selamat dengan mematahkan lengannya agar toksinnya tidak menyebar. Forster dan ayahnya berhasil menancapkan pisau ke mata alien tersebut dan membuatnya menjadi buta. Tetapi alien itu masih cukup kuat untuk dilawan. Ayah Forster sempat mau berkorban dengan menjatuhkan alien itu ke jurang bersama dirinya. Tetapi rencana itu berhasil dicegah oleh Forster. Dengan sisa tenaga yang Forster miliki, ia pun berhasil memasukkan toksinnya ke dalam mulut alien itu, yang membuat alien itu pun musnah. Berkat kegigihan Forster dan teman-teman, ia berhasil menyelamatkan bumi dari alien tersebut dan berhasil merubah semua mimpi buruk masa depan menjadi mimpi yang indah. Lalu, film pun selesai. Thank you kepada kalian yang sudah menonton video ini. Saya juga mau minta maaf kepada kalian jikalau alur yang saya bawakan terkesan berantakan. Mohon dimaklum karena saya baru pertama membuat konten seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan, jaga diri. Bye-bye.